Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, senang sekali pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Kakak percaya semua dalam keadaan yang sehat, semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Saya jemput adik-adik semua bangkit berdiri dan kita masuk dalam lagu pembukaan pujian hari ini harinya Tuhan. Kita satu di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silahkan duduk kembali. Ya adik-adik yang kekasih, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini, kembali kita puji Tuhan dari pujian Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Alkitab, mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik di dalam kerajaan sorga, padamu di pagi hari ini, di harimu yang kudus ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami dengarkan dengan baik, dapat kami mengerti, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kakak Rina yang akan membacakan firman-Mu, Tuhan berkati, beri hikmat, sehingga semua yang keluar dari mulutnya berkenan dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada hari ini terdapat dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ayo semua buka Alkitabnya. Matius 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yang sudah pintar membaca, mari kita baca bersama-sama ya. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah."
Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya sebuah kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian firman Tuhan. Ya adik-adik, sesudah dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, Yesus kemudian pergi ke padang gurun. Nah, padang gurun pada siang hari sangat panas, dan tentunya pada malam hari sangat dingin. Nah, adik-adik, di padang gurun Tuhan Yesus berpuasa. Dia tidak makan dan tidak minum selama 40 hari. Lama ya adik-adik? Ya, setelah berpuasa, tidak makan dan tidak minum, tentunya ia lapar dan haus. Orang kalau lapar dan haus, tentu ingin segera mendapatkan makanan dan minuman. Saat badan sudah lemas, ingin makan dan minum, datanglah iblis. Iblis datang kepada Yesus dan berkata, "Bukankah engkau anak Allah? Saat ini engkau sedang lapar, maka perintahkanlah batu-batu itu supaya menjadi roti, agar dapat dimakan." Adik-adik, menggoda sekali bujukan iblis ini. Bukankah orang yang lapar ingin segera makan? Tapi Yesus tidak mau menuruti perintah iblis ini. Dengan berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah." Iblis kecewa adik-adik karena tidak bisa menggoda Yesus dengan makanan. Namun iblis tidak menyerah begitu saja. Iblis kemudian membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan pada bumbungan bait Allah yang tinggi. Iblis kemudian berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan akan menada engkau di tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu." Lalu apakah kata Yesus? Apakah ia mau menuruti perintah iblis? Tentu tidak adik-adik. Yesus berkata, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis gagal lagi untuk menggoda Yesus. Namun iblis tidak menyerah begitu saja. Iblis berpikir godaan makanan saat lapar dan menggunakan kuasa memerintah malaikat untuk menolong tidak mempan untuk Yesus. Kini saatnya iblis menyiapkan godaan yang lain. Iblis pun membawa Yesus ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya sebuah kerajaan yang sangat megah. Lalu berkata, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau
sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu sesudah itu iblis takut dan pergi dari hadapan Yesus. Dan datanglah malaikat-malaikat untuk melayani Yesus. Ya adik-adik, semua yang ditawarkan iblis kepada Yesus ditolak dengan tegas. Karena Yesus hanya taat kepada Bapa di sorga. Kita semua juga sering mengalami godaan untuk berbuat tidak baik, seperti menyontek, mencuri, mengejek teman, malas untuk belajar, malas untuk sekolah minggu. Namun, jika semua godaan-godaan itu kita bawa di dalam doa dan kita berserah hanya kepada kehendak Bapa di sorga, seperti Yesus, kita mampu mengatasi godaan-godaan tersebut. Ya, demikian cerita kita hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Ya adik-adik yang kekasih, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Sambil kita memberikan persembahan syukur, kita akan memuji Tuhan dari pujian Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuntun kami Tuhan untuk senantiasa taat seperti Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan berkati makan minuman, bukan obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga mereka boleh pulih dan sehat. Juga kami berdoa buat kakak-kakak pengasuh kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kakak Erwin, kakak Tanti, kakak Budi, Tuhan kiranya berkati makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga mereka boleh kembali sehat. Ya Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami. Tuhan berikan kesabaran, ketekunan dalam mendampingi kami setiap hari. Juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkenanlah Tuhan memberikan hikmat, kemampuan bagi pemerintah kami, sehingga mereka memiliki jalan keluar dari setiap persoalan yang ada pada saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa buat vaksin yang saat ini sementara berlangsung di negara kami, bahkan di dunia. Kiranya Tuhan memberkati sehingga vaksin ini merupakan salah satu cara untuk membebaskan kami dari pandemi virus corona. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam musibah. Ada yang dalam musibah longsor, banjir, dan gempa bumi. Tuhan kiranya memberkati mereka, menguatkan, menghiburkan, serta mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan, sehingga senantiasa selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami telah memberikan ucapan syukur kami. Tuhan kiranya memberkati sehingga dapat dikelola dengan baik dan menjadi penunjang pelayanan di jemaat kami. Berkati Ibu Pendeta Majelis dan semua kakak pengasuh, bahkan semua anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan di jemaat kami, sehingga mereka senantiasa
ada dalam sukacita, senantiasa ada dalam damai sejahtera di dalam Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami, dan kami berdoa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri dan kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita masuk dalam doa berkat. Kita berdoa. Tuhan akan menjaga dan melindungi kamu dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ya adik-adik yang kekasih, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.